Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Nurul Hasanah yang dirahmati Allah. Kita teruskan kajian yang lalu, kita bicara tentang takdir, di mana kemarin kita telah membicarakan takdir itu ada 4. Baru kita bahas takdir yang pertama sama takdir yang kedua, di mana takdir yang pertama adalah takdir tentang ilmu. Takdir yang kedua itu adalah takdir yang berada di Lauhil Mahfuz, di mana ketika takdir masih berada di Lauhil Mahfuz ini ada kesempatan kita minta kepada Allah, kita berdoa kepada Allah agar takdir itu bisa berubah. Ibnu Umar juga pernah berdoa supaya takdirnya berubah. Andaikan takdir itu ditentukan oleh Allah buruk, agar dihapus takdir itu kemudian dirubah menjadi takdir yang baik. Ini juga kita tadi juga berdoa pada saat doa kunut, kita juga minta perubahan takdir yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan kita ditakdirkan menjadi sesuatu yang tidak baik, dengan berdoa tadi dalam doa kunut, waqini birahmatika syarra ma qadait, ya Allah jagalah aku. Tadi karena rame-rame jadi waqina birahmatika syarra ma qadait, dan jagalah kami dari ketentuanmu yang buruk. Artinya kita minta kepada Allah jangan sampai kita ditentukan dengan ketentuan yang buruk. Minta kepada Allah agar kita diberikan ketentuan yang baik, sehingga pada suatu saat nanti kita harus bertemu Allah, bertemunya dengan husnul khotimah. Itu minta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Ibnu Umar radhiyallahu an, beliau juga pernah berdoa kepada Allah. Beliau pernah menyampaikan doa, Allahumma in kunta katabtani sakiyan, ya Allah, apabila engkau tulis takdirku ini adalah takdir yang celaka, takdir buruk, famkhuni, hapus untukku. Jadi takdir buruk yang diberikan Allah kepada Ibnu Umar memohon kepada Allah agar takdir buruk itu dihapuskan. Waktubni sa'idan, dan tulis takdir itu untukku adalah takdir yang bahagia, takdir yang baik. Artinya apa? Ketika takdir itu fi lauhil mahfud, masih di lauhil mahfud, batu tulis yang terjaga, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada satupun yang bisa menyentuhnya kecuali malaikat. Yang sering kita sebut di dalam Al-Quran itu la yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang bisa menyentuhnya kecuali yang suci. Kalau yang dimaksud itu adalah Al-Quran mushaf yang kita baca itu, maka menyentuhnya kita harus berwudu dulu. Tetapi yang dimaksud itu adalah yang berada di Lauhil Mahfuz, maka yang dimaksud yang suci itu adalah para malaikat. Kita tidak akan mampu menyentuh Al-Quran yang berada fi Lauhil Mahfuz, di dalam Lauhil Mahfuz itu. Takdir pertama sudah kita bahas, takdir kedua sudah kita bahas, berikutnya adalah takdir yang ketiga. Takdir yang ketiga ini at-takdiru fir rahmi, takdir yang masih berada di dalam kandungan. Ketika seseorang sedang mengandung, maka pada saat manusia masih dalam kandungan itu, wadzalika annal malaka yu'maru bikatbi rizqihi. Itulah kenapa malaikat itu diperintahkan untuk menulis rezekinya.
ketika seseorang masih ada dalam kandungan, Allah perintahkan pada malaikat untuk menentukan rezekinya, untuk menulis rezekinya, wa ajalihi, dan juga untuk menulis ajalnya, wa amalihi, dan juga menulis amalnya, wa sakyin, dan juga menulis kecelakaannya, au sa'idin, atau menulis kebahagiaannya. Ini semua Allah perintahkan kepada malaikat ketika seseorang itu masih berada di alam kandungan, ketika manusia masih dalam perut ibunya, masih berada di rahim ibunya. Inilah yang dimaksud dengan takdir yang masih berada di dalam alam kandungan. Sudah ditulis oleh malaikat rezekinya seperti apa, ajalnya bentuknya seperti apa, di mana dan kapan, amalnya seperti apakah amalnya amal yang bagus atau amal yang buruk, semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya celaka atau bahagia, semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika masih berada di alam kandungan. Oleh karena itu, ketika seseorang atau seorang ayah yang bakal memiliki keturunan, maka sebelumnya dianjurkan untuk berdoa agar ketika ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Allah kepada janin yang ada dalam kandungan ibunya itu diberikan dengan ketentuan-ketentuan yang baik, rezekinya baik, ajalnya baik, amalnya baik, dan nasibnya pun baik, tidak nasib yang celaka. Itu memang sudah diajarkan kita untuk berdoa ketika seseorang pengen memiliki keturunan, dan bahkan dicontohkan banyak sekali oleh nabi-nabi terdahulu. Seperti ada sebuah doa, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berikan aku keturunan yang soleh. Artinya apa? Memang minta kepada Allah dan itu masih dalam kandungan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kandungan manusia sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat oleh malaikat rezekinya, ajalnya, amal perbuatannya, bahagianya maupun celakanya, semua ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kandungan. Warabi, takdir yang keempat, huwa sawwaqal maqadiru ilal mawaqiti. Takdir yang keempat, takdir yang selalu mengiringi setiap saat, mengiringi terus, ngikuti terus, setiap saat nempel pada kita. Takdir yang seperti ini, takdir yang kita alami pada setiap saat. Wallahu ta'ala khalaqal khaira wasyarra. Maka dengan demikian Allah lah yang menciptakan kebaikan, Allah juga menciptakan keburukan. Allah yang mampu menciptakan kebaikan, Allah yang mampu menciptakan keburukan. Wa qaddara maji'ahu ilal abdi fi awqatin ma'lumatin. Dan Allah lah yang menentukan datangnya keburukan itu kepada seorang hamba di waktu-waktu tertentu, atau datangnya kebaikan itu kepada seorang hamba di waktu-waktu yang tertentu. Allah yang menciptakan kebaikan, pun pula Allah yang menciptakan keburukan. Kebaikan yang Allah ciptakan itu nanti akan disampaikan kepada hamba yang Allah pilih pada waktu-waktu tertentu. Datangnya Allah tentukan, dan juga takdir yang buruk itu tadi Allah yang menciptakan, dan Allah akan sampaikan kepada hamba Allah yang Allah pilih, dan Allah juga yang menentukan kapan datangnya itu kepada hambanya. Ini semuanya adalah Allah yang melakukannya. Apakah ada dalilnya kalau Allah itu menciptakan kebaikan, Allah juga menciptakan keburukan? Masa aja Allah menciptakan keburukan? Apa ada dalilnya itu? Wa dalilu ala anna Allah ta'ala khalaqal khaira wasyarra. Dalil yang menunjukkan bahwa Allah lah yang menciptakan kebaikan, Allah pula lah yang menciptakan keburukan. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala,
Innal mujrimina fi dhalali wa syu'ur. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Qamar ayat 47 sampai 49 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal mujrimina, sesungguhnya orang-orang yang berdosa, fi dhalalin, di dunia ia selalu dalam kesesatan, wa syu'ur, dan di akhirat nanti masuk ke dalam neraka. Memang ada jenis orang di dunia selalu sesat terus, tidak pernah melihat kebenaran. Benar itu adalah benar pada dirinya, bukan benar yang ditentukan Allah. Seperti siapa? Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Jahal, Abu Lahab itu di dunia disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat masuk ke dalam neraka. Dan itu memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga walaupun Rasulullah itu berdoa meminta kepada Allah agar diberi petunjuk Abu Jahal, agar diberi petunjuk Abu Lahab, tetap saja Abu Jahal, Abu Lahab tidak memperoleh petunjuk. Sehingga Allah sampaikan di dalam ayatnya, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak akan bisa memberi petunjuk orang-orang yang engkau cintai, tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk. Kalau Allah sudah tentukan Abu Jahal, Abu Lahab itu sebagai orang yang sesat, maka di dunia tidak akan pernah bisa melihat Al-Quran, di dunia tidak akan pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dia akan menolak Rasul dan ia pun akan menolak Al-Quran. Yauma yushabuna finnari ala wujuhim dzuku massa saqar. Yauma yushabuna finnari, pada hari itu, maksudnya adalah hari kiamat, mereka nanti akan ditarik ke dalam neraka. Ala wujuhihim, dan mereka akan dikatakan di hadapannya, dzuku massa saqar, rasakan sentuhan api neraka sakor. Lantaran dia di dunia sesat, masuk ke dalam neraka, kemudian Allah sampaikan kepada mereka, rasakan sentuhan api neraka sakor. Kan ada di dalam Al-Quran itu, ma salakakum fis sakor, kenapa kamu kok masuk ke dalam neraka sakor? Dijawab oleh orang itu, qalu lam nakun minal musallin, kami dulu lupa melakukan sholat. Orang-orang yang melalaikan sholat, orang-orang yang meninggalkan sholat, orang-orang yang tidak melakukan sholat, maka orang itu akan masuk dulu ke dalam neraka sakor, walaupun dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oleh karena itu, orang-orang yang memang sudah ditentukan oleh Allah kesesatannya di dunia, di akhirat ditentukan oleh Allah masuk ke dalam nerakanya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Segala sesuatu kami ciptakan dengan ketentuan. Artinya apa? Memang ketentuan itu Allah lah yang membuatnya, bukan selain Allah. Manusia tidak bisa membuat ketentuan apa-apa. Andaikan manusia membuat ketentuan, membuat rencana, maka rencana itu apabila tidak disetujui oleh Allah, apabila ketentuan atau rencana kita itu tidak diridhoi oleh Allah, maka rencana kita pasti tidak akan terjadi. Kenapa? Karena iradah Allah tidak menyertai rencana itu. Oleh karena itu, takdir Allah itu akan ketahuan setelah terjadi. Kalau belum terjadi, itu masih dalam iradah Allah, keinginan Allah, kemauan Allah. Wa nuzilat hadhil ayatu, dan ayat ini diturunkan seperti ayat innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur yauma yusahabuna fin nari ala wujuhim dzuku massa saqar inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ayat-ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala fil qadariyati, tentang qadariyah. Ayat ini menjelaskan tentang qadariyah. Yuqalu lahum fi jahannam, dikatakan mereka
masuk ke dalam neraka jahanam. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kul a'udzu birabbil falaq. Kul, katakanlah, a'udzu birabbil falaq, aku berlindung dari Tuhan yang menciptakan subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan semua yang Allah ciptakan. Artinya apa? Makhluk yang Allah ciptakan itu apakah jahat atau tidak jahat, Allah lah yang menentukannya. Wa hadzal qismu idza hasala fil lutfi bil abdi, bagian ini apabila dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala itu Allah sampaikan kepada seorang hamba, ketika seseorang itu berdoa dengan mengucapkan Qul a'udzu birabbil falaq, Allah kan sampaikan, katakan, aku berlindung kepada Tuhan yang menciptakan subuh, min syarri ma khalaq, dari keburukan makhluk yang Allah ciptakan. Kalau doa ini nanti dengan kemurahan Allah itu sampai kepada seorang hamba, surifa anhu qabla ayyasila ilaihi, maka keburukan itu akan dipalingkan oleh Allah sebelum keburukan itu sampai kepadanya. Jadi artinya begini, ketika kita berdoa dengan sesuatu doa, maka doa itu ketika kita minta kepada Allah agar keburukan tidak sampai kepada kita, maka begitu kita berdoa dengan kemurahan Allah, dengan kelembutannya Allah, maka keburukan yang ada antara langit dan bumi, jadi keburukan itu tergantung-gantung antara langit dan bumi, itu akan tidak sampai kepada kita, ditolak oleh Allah ketika doa kita diijabah oleh Allah, ketika doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, Allah yang mengijabah doa, dengan ijabah doa itu Allah ciptakan apa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita minta, ya Allah, jangan engkau gariskan aku ini termasuk orang-orang yang celaka masuk ke dalam neraka, diijabah oleh Allah, maka perbuatan kita akan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhir hayatnya akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mudah seseorang mengatakan la ilaha illallah fi akhiri hayatihi, di akhir hidupnya. Karena apa? Karena orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir kalamnya, di akhir pembicaraannya, di akhir ucapannya di dunia ini, dakhalal jannah, orang itu masuk ke dalam surga. Tidak ada yang bisa membimbing itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa membimbing kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bagian ini tidak akan sampai kepada kita kalau Allah tidak menyampaikan dengan kelembutannya. Dan kalau sudah sampai kepada seorang hamba kelembutan Allah itu, maka yang tadinya buruk itu ditolak oleh Allah dan itu tidak sampai kepadanya. Wa fil hadisi, dan di dalam sebuah hadis Rasulullah juga menyampaikan, innas shadaqata wasilatar rahmi tadfa'u maitatas su'i wa tuqallibuhu sa'adatan. Innas shadaqata, sesungguhnya sedekah itu, wasilatar rahmi, dan silaturrahmi, tadfa'u maitatas su', akan menolak kematian yang buruk. Kita suka sedekah, sedekah kita akan menghilangkan kita, akan menolak kematian seseorang itu buruk. Suka silaturrahmi, silaturrahmi akan menolak kematian seseorang buruk. Wa tuqallibu sa'adatan, lalu kematian yang buruk tadi diganti oleh Allah dengan kematian yang membahagiakan. Ini lantaran sedekah dan silaturrahmi. Maka sering kita sebutkan as-shadaqatu tadfa'ul bala, sedekah itu bisa menolak bala.
Kemudian silaturahmi, sering kita juga dengar dalam riwayat, silaturahmi itu akan memperluas rezeki seseorang, akan menolak balak seseorang, itu lantaran sedekah dan silaturahmi. Hadis ini adalah diriwayatkan oleh Abu Naim di dalam kitab Al-Khilyah. Wa fil hadisi, dan juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan disahihkan oleh Al-Bazzar, innad du'a wal bala'a bainas sama'i wal ardi yaqtatilani. Doa dan bala itu berada antara langit dan bumi, yaqtatilani, kedua-duanya berantem. Doa itu menyerang bala, bala itu menyerang doa, kedua-duanya berantem antara langit dan bumi. Wa yadfa'ud du'aul bala'a qabla ay yanzila. Wa yadfa'ud du'a'al bala'a qabla ay yunzala. Dan doa itu akan menolak kepada bala sebelum bala itu diturunkan atau sebelum bala itu turun. Jadi artinya bala itu berada antara langit dan bumi. Ketika kita berdoa kepada Allah, umpamanya Allahumma adfa'anal bala wal waba wal fasad dan seterusnya, diijabah oleh Allah, maka doa itu akan menyerang bala itu sehingga bala itu tidak jadi turun ke bumi kepada orang yang berdoa itu. Oleh karena itu antara doa dan bala, kedua-duanya di langit, di antara langit dan bumi, kedua-duanya yaktatilani, saling menyerang kedua-duanya agar doa biar turun sampai kepada yang berdoa, bala agar sampai turun kepada orang yang dituju oleh bala itu, maka kedua-duanya pengen turun. Tetapi begitu doa itu sudah diucapkan oleh seseorang, maka balanya tidak bisa turun kepada orang itu ketika doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa za'amatil qadariyatu annallaha ta'ala lam yakdir al-asya'a fil qidami. Sementara kelompok Qadariyah itu mengira bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak menciptakan apapun di masa lalu. Ini keyakinan orang-orang Qadariyah. Allah tidak menciptakan apapun di zaman azali, wala sabaqa ilmuhu biha, dan Allah juga tidak memiliki ilmu untuk mengetahui tentang sesuatu yang terjadi. Wa annaha musta'nifatun, sesuatu yang terjadi itu terjadinya adalah tiba-tiba. Itu anggapan orang-orang Qadariyah. Wa annahu ta'ala innama ya'lamuha ba'da wuku'iha. Allah itu hanya tahu kepada sesuatu ketika sesuatu itu telah terjadi. Itu anggapan orang-orang Qadariyah. Disinilah Rasulullah pernah sampaikan bahwasanya Qadariyah itu termasuk Majusi, termasuk kelompok orang-orang Majusi. Oleh karena itu, keyakinan orang yang beraliran Qadariyah seperti ini sangatlah tidak benar. Karena apa? Dia meyakini bahwasanya Allah tidak menentukan apa-apa di masa lalu, dan ilmu Allah pun tidak mendahului tentang sesuatu yang terjadi itu, dan yang terjadi itu terjadinya adalah tiba-tiba. Allah hanya tahu sesuatu terjadi itu kalau sudah terjadi. Wa kadzdzabu 'alallahi subhanahu wa ta'ala. Mereka itu orang-orang yang beraliran Qadariyah itu mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalla an aqwalihimul kadziba, maha agung Allah dari perkataan-perkataan mereka orang-orang yang beraliran Qadariyah, kedustaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'ala 'uluwan kabira, dan Allah ta'ala itu adalah yang maha tinggi lagi maha agung. Allah tidak akan bisa direndahkan oleh orang-orang yang beraliran Qadariyah seperti ini. Mereka mendustakan Allah,
Allah maha suci Allah dari perkataan mereka yang dusta, dan Allah itu maha tinggi lagi maha agung. Wa haula'i in qaradu, mereka itu telah terhenti, mereka itu telah berhenti mengatakan itu. Wasaratil qadariyatu fil azminatil mutaakhirati yaquluna, akan tetapi qadariyah yang belakangan ini, di masa-masa akhir ini, mereka mengatakan al khairu minallahi wasyarru min ghairihi. Kalau ada orang yang mengatakan seperti itu, dia berarti pemahamannya adalah pemahaman qadariyah. Al khairu minallahi wasyarru min ghairihi, kebaikan itu adalah dari Allah dan keburukan itu selain Allah. Artinya ketika ada kebaikan datangnya dari Allah, ketika ada keburukan datangnya selain dari Allah. Ini kalau di dalam kitab Kifayatul Awam, kitab Tauhid Imam Baijuri, Kifayatul Awam, itu disebutkan kalau ada orang yang mengatakan kebaikan itu datangnya dari Allah dan keburukan itu datangnya selain dari Allah, berarti ada selain dari Allah yang mampu melakukan apa-apa. Padahal prinsipnya adalah yang bisa melakukan itu hanyalah Allah. Walaupun perbuatan itu perbuatan bentuknya apapun, yang bisa melakukan itu hanyalah Allah. Maka orang-orang Qadariyah belakangan ini mengatakan al khairu minallahi wasyarru min ghairi, kebaikan itu datangnya dari Allah dan keburukan itu selain daripada Allah. Ta'alallahu an qaulihim, maha tinggi Allah dari perkataan mereka yang seperti itu. Karena apa? Keburukan itu, kebaikan itu semuanya yang menciptakan adalah Allah. Jadi kalau ibaratnya kita analogikan itu seperti wayang. Bapak Ibu tahu wayang? Wayang kulit tahu? Tahu wayang? Pernah melihat? Pernah? Nah, kalau orang Jawa biasanya pernah melihat tuh. Wayang itu dia bergerak-gerak di panggung, itu yang gerakkan bukan wayang itu tapi dalang. Posisinya dia adalah orang baik, yang memposisikan adalah dalang. Posisinya adalah orang buruk, yang memposisikan itu adalah dalang. Pada saatnya nanti yang baik juga akan masuk ke dalam kotak, yang buruk juga akan masuk ke dalam kotak. Sekarang tinggal mempertanggungjawabkan perannya. Dia ketika diperankan sebagai seorang baik, dia berperan baik atau tidak. Ini artinya apa? Artinya semuanya itu yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cuman hanya bisa berdoa. Ketika kita ditentukan buruk, kita berdoa kepada Allah agar ketentuan buruk itu dihapus oleh Allah. Kenapa? Karena Allah mampu menghapusnya. Yamhullahu ma yasha wa yusbit. Allah mampu menghapus apa-apa yang Ia kehendaki lalu menetapkan kembali. Wa indahu ummul kitab, dan Allah lah yang memiliki ummul kitab, Allah yang memiliki lauhil mahfud. Oleh karena itu suha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibenarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa Rasulullah bersabda, al-qadariyatu majusu hadhil ummati. Qadariyah itu adalah majusinya umat ini. Sammahum majusan, mereka itu dikatakan majusi oleh Rasulullah SAW limudhahati madhabihim, karena penyerupaan pendapat mereka. Madhabal majusi, yaitu pendapatnya orang majusi. Madhab mereka itu adalah madhab majusi, penyerupaan mereka. Karena penyerupaan mereka itu adalah penyerupaan seperti orang-orang majusi, maka Rasul sampaikan al-qadariyatu majusu hadhil ummati. Qadariyah itu adalah majusinya umat ini. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan subuh ini, sudah menjelang jam 6. Kalau ada yang bertanya dipersilahkan.
Ya. Dengan materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja satu-satu tentang takdir itu tadi. Memang kita tidak boleh menunggu takdir. Artinya apa? Artinya kita memang disuruh berusaha, kita disuruh beramal. Karena tanpa kita beramal itu, tanpa kita berusaha, tanpa kita berkasab, walaupun kasab itu ujung-ujungnya adalah Allah yang menentukan, maka kita tetap berkasab, kita tetap berusaha, tetap kita bekerja. Seseorang ketika ingin memperoleh rezeki, maka secara zahir dia harus bekerja. Tetapi kadar rezekinya, ketentuan rezekinya itu Allah yang menentukan. Tidak berarti orang yang kerja berat itu rezekinya lebih banyak daripada orang yang kerjanya ringan. Orang yang kerjanya keras belum tentu rezekinya lebih banyak daripada orang yang kerjanya ringan. Belum tentu. Bisa jadi orang kerjanya ringan rezekinya lebih banyak daripada orang yang kerjanya berat. Kalau ditentukan rezeki itu dari berat atau ringannya kerja, maka yang paling banyak rezekinya adalah tukang bangunan. Karena tukang bangunan kerjanya itu dari pagi sampai sore ngangkut semen banyak. Tapi ternyata Pak Presiden cuma duduk di istana gitu saja, terus jalan-jalan ke kunjungan ke provinsi-provinsi, rezekinya duitnya lebih banyak ternyata. Jadi rezeki itu bukan ditentukan oleh kerja kita, tapi kerja kita itulah menjemput rezeki. Oleh karena itu Rasulullah sampaikan, la yadkhula ahadukumul jannata bi a'malikum. Kalian tidak masuk surga karena amal kalian. Lalu sahabat heran, kok bisa gitu ya Rasul? Engkau paling banyak kalau beribadah itu. Wala anta ya Rasulullah. Apakah juga demikian engkau wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah sampaikan, wala ana, demikian juga aku. Illa ayyataghammadaniyallahu birahmati, kecuali Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Artinya apa? Artinya rahmat Allah itulah yang Allah berikan kepada orang itu, yang akan menyebabkan orang itu masuk ke dalam surga, bukan amalnya. Karena banyak orang beramal tetapi justru amalnya tidak membawanya ke dalam surga. Kenapa? Amalnya tidak lillahi ta'ala. Ketika amalnya lillahi ta'ala, untuk Allah, maka itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masuk surga pun bukan karena ibadah kita, tetapi karena rahmat Allah. Lalu untuk apa ibadah kita? Ibadah kita ini untuk menjemput rahmat Allah. Jangan sampai kita diam saja. Udah kalau gitu, karena takdir kan sudah Allah yang tentukan, jadi kita diam saja. Ya kalau diam saja nanti diamnya itulah juga takdir Allah. Kita tersenyum itu juga Allah yang nentukan. Kita marah juga Allah yang nentukan. Kita diam nggak ngomong apa-apa juga Allah yang nentukan. Saya ngomong seperti ini juga Allah yang tentukan. Nggak bisa saya ngomong kalau Allah tidak menentukan. Saya bisa ngomong seperti ini. Jadi semuanya itu adalah Allah yang tentukan. Dulu kan memang sudah ada orang protes, kalau gitu untuk apa kita beramal kalau semuanya sudah ditentukan oleh Allah? Rasulullah sampaikan jangan seperti itu. Karena apa? Kita beramal itu juga Allah yang menentukan. Amal kita lillahi ta'ala itu juga Allah yang menentukan. Ketika kita bergerak, ya Allah aku pengen sedekah kepada orang yang di jalan itu yang gerakkan juga Allah. Jadi semuanya yang gerakkan kita ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Bapak Ibu pengen coba bisa melakukan sesuatu yang tidak Allah kehendaki, umpamanya yang paling gampang saja, tidur. Saya yakin di sini dalam hitungan 3 menit gak ada yang bisa tidur. 1, 2, 3. Gak ada yang bisa tidur. Kenapa? Allah tidak menghendaki kita tidur. Ketika Allah menghendaki kita tidur, Allah kirim ngantuk dulu. Begitu dikirim ngantuk, baru Allah jadikan kun fayakun.
proses. Makanya di situ adalah fi'il amr, kun, jadilah. Belum terjadi itu. Setelah itu baru terjadi. Sama dengan kita perintah kepada anak kita, nak tegak. Begitu kita ngomong nak tegak, belum berdiri dia. Setelah selesai kita ngomong, baru mulai proses dia berdiri. Seperti juga kun, ketika Allah sampaikan kun, proses. Setelah itu baru fayakun, lalu jadi. Jadinya pun masih dalam keadaan proses juga. Karena apa? Kun itu adalah fi'il amr. Fi'il amr itu menghendaki berhasilnya satu pekerjaan, tapi belum pada saat itu. Fi zamanil mustaqbal, di hari atau di waktu yang akan datang. Tetapi kalau fayakun itu adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu bisa terjadi sekarang, bisa terjadi nanti. Jadi apa yang kita lakukan semuanya itu adalah Allah yang tentukan. Kita duduk dalam posisi seperti ini, tangan kita seperti ini, Allah juga yang tentukan. Atau kita garuk-garuk seperti ini, Allah juga yang kita tentukan. Kadang-kadang kita pun nggak sadar kita begini duduk tuh, Allah yang tentukan semuanya itu. Jadi tidak ada yang tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal yang kita lakukan itu, kita disuruh beramal, itu sesungguhnya adalah menjemput rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita beramal maupun tidak beramal, itu semuanya yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bergerak pergi ke masjid, Allah yang tentukan. Kita diam saja di rumah, Allah juga yang tentukan. Jadi semuanya itu adalah Allah yang tentukan. Tidak ada satupun yang tidak Allah tentukan. Karenanya ketika Rasulullah sampaikan kalian tidak akan masuk surga dengan amal kalian, sahabat heran. Lalu sahabat bertanya, apakah juga demikian engkau wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah sampaikan, ya juga demikian aku, kecuali Allah melimpahkan rahmatnya kepadamu. Dan ketahuilah, sebaik-baik amal itu adalah yang rutin walaupun itu sedikit. Umpamanya gimana? Ini satu contoh saja, yang lain juga boleh. Umpamanya ketika kita sholat subuh, begitu kita sudah datang di masjid, sudah azan, kemudian menjelang iqamah, menjelang imam maju ke depan, kita berzikir umpamanya. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta, ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta, ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Kita kan disuruh berzikir, Allah tidak tentukan bagaimana caranya berzikir. Ibnu Taimiyah yang konon itu pendapat-pendapatnya itu dipegang oleh orang-orang Wahabi. Justru Ibnu Taimiyah ketika sholat subuh menjelang imam maju ke depan, setelah azan, antara azan dan iqamah, itu berzikir ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta 40 kali. Apa yang dirasakan oleh beliau? Hatinya disinari dengan keterangan. Artinya hatinya bersinar. Artinya hatinya tidak mati. Hatinya dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya begini, zikir-zikir ayat-ayat Al-Quran yang ada di Al-Quran itu ketika kita zikirkan, akan ketahuan rasanya seperti apa, manfaatnya seperti apa setelah kita melakukannya. Ibnu Taimiyah yang mengamalkan ya Hayyu ya Qayyum 40 kali antara azan dan iqamah, beliau merasakan bahwasanya hatinya hidup, sehingga banyak sekali menyusun kitab-kitab yang akhirnya beliau pun digelari dengan Syekhul Islam. Seperti Imam Al-Ghazali juga Syekhul Islam, Hujjatul Islam, disebutkan itu. Disebutkan punya gelar Hujjatul Islam. Itu karena hatinya hidup. Apa yang ada itu sudah diilhamkan oleh Allah, sudah disampaikan oleh Allah kepada hatinya. Nah, pertanyaannya, apakah Rasulullah pernah melakukan zikir ya Hayyu ya Qayyum 40 kali antara azan dan iqamah? Rasulullah tidak pernah melakukan itu. Kenapa kok Rasulullah harus melakukan itu supaya hatinya hidup? Apakah Rasulullah hatinya enggak hidup? Begitu Allah ciptakan Muhammad, nurnya saja itu sudah hidup.
Jadi nggak perlu lagi seperti itu. Nah, kita ini yang belum apa-apa, yang kita masih minta kepada Allah agar hati kita itu dihidupkan oleh Allah, maka kita berdoa seperti itu. Ternyata beliau memang orang yang hebat. Walaupun sebagian karyanya kadang-kadang membuat orang kebingungan, sebagian karyanya. Jadi apapun yang kita lakukan itu semuanya adalah ketentuan Allah. Kalau itu takdir Allah berarti kita nggak usah dong repot-repot. Yang nggak repot-repot itulah takdir Allah. Nggak repot-repot itu takdir Allah. Jadi mau ditakdirkan seperti apa, Allah tuh punya proses. Dan kita tidak akan tahu takdir sebelum takdir itu datang kepada kita. Coba Bapak Ibu bayangkan, andaikan kita ini mengetahui takdir kita atau mengetahui takdir orang lain, itu bisa berbahaya itu, dan nggak tenang hidup. Umpamanya Bapak melihat takdir kematian Bapak sendiri, wah besok hari Senin jam sekian bakalan mati itu, yakin nggak tenang lagi hidup itu, nggak tenang hidup itu. Wah, ternyata walaupun kita memang betul-betul pada saat itu yang kita bayangkan tadi memang benar-benar diambil oleh Allah, karena kita nggak tahu, kita tenang saja, kita tenang saja. Karena yang diambil oleh Allah, yang menghadap kepada Allah itu adalah orang-orang yang sudah berani. Orang-orang yang sudah berani, udah nggak takut lagi gitu, udah nggak takut lagi mati gitu, udah nggak takut. Rata-rata manusia itu takut mati. Itu normal, karena Rasulullah juga pernah menyampaikan kepada putrinya Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah menyampaikan, wahai ayah, aku takut menghadapi kematian. Rasul sampaikan semua orang juga takut, tapi kalau sudah sampai waktunya dia tidak akan takut lagi. Buktinya orang yang meninggal itu nggak ada lagi ketakutan, dia diam saja gitu, nggak ada ketakutan dia. Jadi artinya apa? Kalau kita ini tahu takdir secara mendetail, baik takdir kita maupun takdir orang lain, apalagi orang lain itu adalah orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai, umpamanya takdir kepada anak kita nanti, umpamanya ini nih, nanti di sana akan terjadi gini, yakin kita gelisah gitu, kita gelisah. Karena apa? Itu harus dilalui, namanya takdir itu harus dilalui. Tidak ada takdir yang tidak dilalui. Minum saja itu harus dilalui. Begitu kita minum, itulah takdir kita minum. Kita tidak minum, takdir kita memang tidak ditakdirkan untuk tidak minum, seperti itu. Jadi semuanya Allah lakukan itu untuk kita, dan kita tidak akan tahu kecuali kita telah menjalani itu. Jadi takdir itu akan kita ketahui setelah kita pada takdir itu, setelah terjadi. Dan kalau kita tahu itu, kita tidak akan tenang hidup kita. Oleh karena itu Allah sembunyikan takdir itu dari kita. Karenanya ada iradah, dan iradah itu setelah Allah realisasikan jadilah takdir. Maka takdir itu tidak akan terjadi tanpa iradah Allah. Jadi diawali dengan iradah Allah, maka takdir itu akan terjadi. Jadi seperti itu Bapak, kita jangan sampai ada kan sudah ditentukan oleh Allah, jadi nggak usahlah kita ngapa-ngapain, tinggal nunggu takdir saja. Itulah yang disebut dengan takdir. Tidak ngapa-ngapain, diam itu juga takdir. Barangkali berikutnya. Pada ngomong takdir itu kepada Allah. Terima kasih Pak Ustaz. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Memang takdir itu Allah yang tentukan. Dan takdir itu bisa kita minta kepada Allah agar takdir itu dirubah. Karena yamhullahu ma yasha wa yusbit. Dan Allah itulah yang menentukan apa yang telah Allah kehendaki, lalu Allah juga yang menghapuskan, Allah juga yang menetapkan. Setelah ditentukan oleh Allah, kemudian ada yang berdoa, dihapus oleh Allah. Begitu dihapus, lalu ditentukan sesuai dengan doanya itu tadi. Seperti Ibnu Umar pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, bila engkau tentukan aku termasuk orang yang celaka, hapus itu untukku dan rubah dengan ketentuan yang bahagia. Oleh karena itu tadi sudah saya sampaikan, sedekah itu adalah bisa menolak bala.
ketika seseorang sodakoh, maka sodakohnya itu yang harusnya tadi bala sampai kepadanya, ketika sodakoh maka bala itu menjadi enggak turun, karena ada sodakoh itu tadi, termasuk silaturahmi. Jadi Rasulullah sampaikan dalam hadisnya, sodakoh dan silaturahmi kedua-duanya itu bisa merubah takdir seseorang yang tadinya harus menerima bala, justru malah sebaliknya, karena dia sodakoh, karena dia silaturahmi, balanya tidak jadi berubah menjadi kebahagiaan, menjadi sa'id. Yang tadinya syaqiyun harusnya ketemu dia, syaqiyunnya tidak sampai, yang sampai adalah sa'id, bahagianya. Jadi barangkali seperti itu. Tidak turun dalam keadaan perbuatan yang baik, tidak kita nimpakan kepada Allah SWT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik pertanyaannya, ini mengarah kepada ilmu kalam ini. Jadi di sini Allah memang ada dalam Al-Quran itu, Allah lah yang menciptakan kamu dan perbuatanmu. Artinya apa? Artinya makhluk ini Allah ciptakan berikut perbuatannya. Perbuatan manusia itu Allah yang ciptakan. Lalu ada ayat lain yang menyampaikan kemaksiatan kalian yang menyebabkan kalian diazab. Kan begitu. Artinya apa? Artinya kemaksiatan atau perbuatan tidak baiknya seseorang itu sesungguhnya Allah juga yang menciptakannya. Karena memang perbuatan seseorang yang buruk itu, seperti Abu Jahal diciptakan perbuatannya buruk seperti itu memang Allah yang ciptakan. Supaya Allah ini menunjukkan keadilannya, maka perbuatan buruknya ditampakkan, itulah kemudian terus Allah siksa. Akan tetapi tidak selamanya orang yang berbuat buruk itu Allah siksa. Kenapa? Kalau Allah mengampuninya, maka tidak ada lagi siksaan. Itulah Abu Nawas pintar dia. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Ilahi, wahai Allah, aku ini bukan ahli surga. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa, tapi aku enggak kuat ya Allah kalau engkau masukkan ke dalam neraka. Gimana coba tuh? Aku ini bukan ahli surga, tapi kalau kau masukkan aku ke dalam neraka, aku enggak kuat. Oleh karena itu beliau sampaikan, oleh karena itu ampunilah dosa-dosaku. Setelah diampuni kemana tempatnya? Neraka, bukan neraka lagi, surga. Jadi karena aku nggak kuat di dalam neraka, karena itu ampunilah dosa-dosaku. Di dalam sebuah ayat juga disebutkan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengadab siapapun kecuali kami telah mengutus seorang rasul. Artinya apa? Allah ketika menyiksa, memasukkan orang ke dalam neraka, itu ada alasannya, ada pertanggungjawabannya. Karena Allah itu maha adil. Kalau tiba-tiba Allah masukkan seseorang ke dalam neraka, tiba-tiba Allah masukkan seseorang ke dalam surga, Allah bisa itu. Karena neraka adalah milik Allah, surga milik Allah, bisa seperti itu. Tapi kan Allah telah menyampaikan Allah itu maha adil. Masuk neraka karena perbuatannya, masuk surga karena perbuatannya. Walaupun perbuatan itu Allah sendiri yang menciptakan. Seakan-akan kita yang melakukan, padahal sesungguhnya adalah Allah yang melakukan. Oleh karena itu ini menarik ini. Allah sampaikan, kami tidak akan mengazab siapapun, satu kaum, kecuali telah kami utus seorang rasul. Artinya apa? Kalau orang itu nggak tahu agama, memang belum ada dakwah Islam kepadanya, belum ada nabi yang datang kepadanya. Kalau kita kan walaupun nggak pernah melihat Rasulullah, sudah ada, kita sudah pernah dengar berkali-kali. Maka kalau kita tidak mengimaninya, ya kita salah sendiri yang seperti itu. Nah, Allah tidak akan mengutus siapapun, maksudnya Allah tidak akan mengadab siapapun
kecuali Allah telah mengirimkan kitab kepadanya, mengirimkan rasul kepadanya, mengirimkan khobar kepadanya, mengirimkan bayyinah kepadanya. Jadi artinya orang yang meninggal sebelum Rasulullah diutus itu adalah zaman fatrah. Zaman fatrah itu zaman kekosongan syariat. Maka di situ amal orang itu tidak diperhitungkan kecuali nanti akan ada imtihan. Rasulullah juga pernah menyampaikan itu. Pernah menyampaikan bahwasanya Allah itu nanti akan menguji orang-orang yang hidup pada masa fatrah, pada masa belum diutusnya Nabi kekosongan syariat. Ketika dia taat, masuk surga. Ketika dia tidak taat, dia masuk ke dalam neraka. Gimana pengujiannya? Contohnya saja, ayahnya Rasulullah, ibunya Rasulullah, itu kan belum pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apakah dia kafir? Jangan sampai kita sesekali mengatakan beliau kafir. Nanti akan masuk pada masa namanya imtihan. Imtihan itu adalah pengujian. Nanti akan disampaikan oleh Allah, wahai Abdullah, wahai Aminah, masuk kamu ke dalam neraka. Diperintahkan masuk ke dalam neraka, masuk ke dalam neraka. Apa yang terjadi? Nerakanya tidak panas, nerakanya tidak menyakitinya. Dan mereka yang dikatakan masuk kamu ke dalam neraka tidak mau karena takut kepada neraka, berarti dia adalah menolak perintah Allah. Maka orang yang seperti itu akan diseret oleh malaikat masuk ke dalam neraka. Dan itulah yang akan merasakan panas sepanas-panasnya. Jadi ketaatannya kepada Allah yang menjadikan api itu tidak panas. Ya, di dunia saja kita sudah pernah mendengar hikayatnya, riwayatnya di dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim alaihissalam dimasukkan ke dalam api, ternyata apa? Tidak membakar sama sekali. Jadi api itu panas karena kehendak Allah, api itu dingin juga karena kehendak Allah, iradah Allah. Oleh karena itu sesungguhnya api itu di hadapan Allah tidak punya pengaruh apa-apa. Ketika Allah katakan dingin, ya narukuni bardau wasalaman ala Ibrahim. Ketika dikatakan dingin, dingin. Tapi ketika dikatakan panas, panas. Tapi ya Bapak Ibu nggak usah coba-coba. Kata Ustadz tadi api itu panas. Terus nanti di rumah buka kompor, terus duduk di atas kompor, ya panas di situ. Iya, Allah masih menghendaki api itu panas. Coba bayangkan kalau Allah menghendaki api itu dingin, Bapak Ibu nggak bisa masak, nggak bisa makan nanti itu. Jadi memang semuanya itu pada kondisi-kondisi tertentu Allah yang tentukan. Jadi seperti itu Bapak. Jadi semuanya itu walaupun itu adalah seakan-akan perbuatan manusia, sesungguhnya adalah itu Allah yang melakukan. Barangkali itu saja dulu. Mari kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina Rasulillah ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna mahbubina fi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa basyirna wa ballighna wa bilghina ila mi'atin wa 20 sanatan wallahu khairul hafidza wa huwa arhamur rahimin. Allahumma khtim lana bi khatimah sa'adah waj'al lana minal ladzina sabaqat lahumul husna wa ziyadah bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adi syafa'ah wa ala alihi wa ashabi dhawi siyadah wa sayyidina bil abbasil qadir bal yabni malkana dzil istiqamah wa sayyidina wa dzil azam sayyidi syamsul qadir jilani dzil karamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan untuk subuh ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.